Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ahli ikhwah, materi yang diamanahkan oleh panitia Ramadan untuk kita bahas pada malam ini adalah syirik merusak agama. Syirik merusak agama. Nah, wartawan cilik biasa ntar judulnya apa Ustaz? Judulnya apa Ustaz? Nah, perhatikan baik-baik judulnya, syirik merusak agama. Kita berangkat dari sebuah hadis yang sahih yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa yang merusak. Tapi karena waktu kita terbatas, satu yang kita sampaikan, 6 di waktu yang lain insyaallah. Qila ya Rasulullah wa mahun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa saja itu yang 7 itu? 1, asyirku billah, syirik mempersekutukan Allah. Nah, hanya ini yang akan kita bahas. 6 kita pending. Syirik mempersekutukan Allah. Jadi panitia membuat judul berdasarkan hadis ini, bukan asal judul-judulan, tapi memang judul berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaan sekarang, apa saja yang dirusak oleh syirik itu? Kalau memang syirik itu merusak agama, apa saja yang dirusak oleh dosa syirik itu? 1, syirik itu merusak amal ibadah. Nomor 1, syirik itu merusak amal ibadah. Catat, wartawan cilik. Ya, nanti nggak dikasih tanda tangan kalau nggak nyatat. Ya. Kalau ternyata bukunya nanti bersih, nggak ada catatan, jangan harap tanda tangan ya. Jadi yang ditandatangani yang ada catatannya. Apa nomor 1? Syirik merusak amal ibadah. Alhamdulillah, Ramadan bulan mubarak, bulan yang penuh barakah, bulan menumpuk amal ibadah. Amal ibadah puasa di siang hari, amal ibadah tarawih, witir, tadarus, sedekah. Banyak amal kita di bulan Ramadan. Tapi kalau kita syirik mempersekutukan Allah, jangan berharap amal ibadah itu akan bertahan lama. Malah akan dihapus amal ibadahnya itu. Jangan berharap pahala. Dalilnya Az-Zumar surah 39 ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Hai Muhammad, sungguh telah kuwahyukan kepadamu
dan kepada nabi dan rasul sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kau syirik mempersekutukan Allah, hapus amalmu. Kita tahu Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu dijamin masuk surga, Rasulullah itu Habibullah, Rasulullah itu Khalilullah. Tapi ternyata berkenaan dengan dosa syirik, Allah tidak pandang bulu, Allah tidak basa-basi. La in asyrakta, kalau kau syirik mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya hapuslah amalmu. Kalau ini yang terjadi, wala takunanna minal khasirin, jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang tidak maksum, yang tidak ada jaminan khusus untuk masuk surga, yang bukan Habibullah walaupun ada yang bergelar Habib, bukan Khalilullah walaupun ada yang bernama Pak Khalil. Maka Allah tegaskan melalui Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Apalagi umat Muhammad, kalau mereka syirik mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah apa yang pernah mereka amalkan. Mereka puasa, hapus. Mereka tarawih, lenyap. Mereka witir, hancur berantakan. Mereka tilawah, tadarus, luluh lantak, licin tandeh. Ngerti nggak tuh? Itu akibat dosa syirik. Betul-betul syirik ini membahayakan, merusak. Satu. Yang kedua, syirik itu merusak maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Ramadan bulan maghfirah. Ramadan bulan pembakar dosa. Kalau kita syirik mempersekutukan Allah, maghfirah itu dirusak. Artinya kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan banyak sekali maghfirah. Man shama ramadana, man qama ramadana, man qama lailatul qadr. Barang siapa yang puasa di siang Ramadan, qiyamul lail di malam Ramadan, mendirikan malam qadar, imana wahtisaba, dengan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang sudah berlalu. Sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau syirik mempersekutukan Allah, maghfirah itu dihancurkan. Allah tidak jadi mengampuni dosa kita. Dalilnya An-Nisa surah yang keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, walaupun puasa Ramadan, walaupun qiyamul lail, bahkan Lailatul Qadar sekalipun tidak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azimah. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, berarti dia telah berbuat dosa yang besar. Faqad iftara itsman azima, telah berbuat dosa yang sangat besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar di mata Allah melebihi syirik, mempersekutukan Allah. Dua. Yang ketiga, dosa syirik merusak masa depan. Dosa syirik merusak masa depan. Kapan masa depan kita? Masa tua? Bukan. Masa tua udah banyak yang tua-tua. Masa depan kita itu adalah masa ukhrawi, masa akhirat. Kita berharap di akhirat itu masuk surga.
Kita berharap di akhirat itu selamat dari api neraka. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nabi sudah dijamin masuk surga, masih berdoa juga. Kita belum ada jaminan masuk surga, kenapa enggak berdoa? Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Ini masa depan. Jadi masa depan yang cerah adalah masa depan yang selamat dari api neraka dan masuk surga. Sebaliknya masa depan yang suram, yang dilemparkan ke dalam api neraka dan tidak jadi masuk surga. Nah, ini untuk kita ketahui. Nah, dosa syirik merusak masa depan. Masa depan kita jadi suram. Masa depan kita tidak cerah. Kita buka Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak satu pun yang akan menolong orang yang zalim itu, orang yang musyrik itu. Jadi jangan pede dulu. Walaupun sudah puasa 30 hari, walaupun sudah tarawih 30 malam, walaupun sudah khatam 30 juz, walaupun sudah berinfak sekian puluh juta, tapi kalau syirik mempersekutukan Allah, Allah haramkan surganya untuk kita. Allah lemparkan kita ke dalam neraka, dan setelah itu tidak satu pun yang akan membangkitkan kita dari neraka. Demikian Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum Ramadan beranjak terlalu jauh, nah mari kita introspeksi, ada enggak dosa syirik kita lakukan? Kalau ada, segera tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, karena Ramadan tidak akan bisa mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.